Nasib Samsudin 61, warga Kelurahan Banyumas, Kecamatan Curup Tengah, harus berurusan dengan hukum. Pria lanjut usia ini tertunduk lesu karena terancam dipenjara 15 tahun lamanya. Samsudin ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan terhadap Ferry 40, warga desa Kesambe Lama, Kecamatan Curup Timur, yang terjadi pada Selasa tanggal 7 Oktober tahun 2025 lalu. Korban tak lain adalah kekasih dari anak perempuan pelaku yakni Helen. Kasih Humas Polres Renjang Lebong, AKP Sinar Simanjuntak, menjelaskan saat ini pelaku sudah ditahan. Proses penyelidikan terkait kasus ini terus dilakukan untuk menemukan fakta-fakta lainnya. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 338 Jo pasal 351 ayat 3 KUH pidana tentang pembunuhan. Pelaku terancam dengan pidana maksimal 15 tahun penjara. Pelaku membunuh korban dengan menikamnya menggunakan sajam jenis pisau, di mana tikaman pelaku itu mengenai dada korban dan menyebabkannya meninggal dunia. Motif Samsudin, ayah di Kabupaten Renjang Lebong Provinsi Bengkulu bunuh kekasih anak terungkap, dipicu ucapan yang menyinggung. Kabak Ops Polres Renjang Lebong, AKP George Rudianto didampingi Kasih Humas, AKP Sinar Simanjuntak, menjelaskan, peristiwa tragis itu bermula ketika Samsudin mendatangi rumah anaknya. Setibanya di sana, ia melihat Ferry berada di rumah tersebut. Saat pelaku sedang memarahi anaknya, korban tiba-tiba menyahut dengan kalimat yang menyinggung perasaan pelaku. Korban mengatakan, "Mamang tudak tahu bae." Ucapan itu memicu emosi Samsudin hingga nekat mengambil sebilah pisau dari atas lemari plastik di ruang tamu dan langsung menikam korban. Terima kasih atas pertanyaan rekan-rekan media. Jadi perlu dijelaskan, antara saksi HF dengan korban itu statusnya masih teman dekat atau pacaran. Jadi belum ada status pernikahan. Tapi sama-sama punya keluarga maksudnya? Antara HF dengan Ferry itu sama-sama punya keluarga. Kalau proses ungkap kasusnya seperti apa nih? Kalau proses ungkap kasus untuk perkara 338 ini, kita masih dalam proses penyidikan. Ya, kita masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut, dan kita masih mencari alat bukti atau barang bukti, yaitu satu bilah pisau yang digunakan tersangka untuk melakukan penusukan, yang mana pisau tersebut pada saat setelah melakukan penusukan dan tersangka berlari dengan menggunakan sepeda motor, dan di perjalanan pisau tersebut dibuang oleh tersangka. Diamankan di mana tersangkanya? Untuk tersangka diamankan di Kota Palembang. Berapa kali pindah-pindah tempat sebelum ditangkap? Dari keterangan tersangka, untuk tersangka berpindah tempat sebanyak 3 kali, yaitu pertama ke wilayah Muaragini, Musi, kemudian ke wilayah Rupit, terakhir dia ke Palembang. Ini itu kan mereka masih sama-sama berkeluarga lah. Apakah salah satu faktornya sehingga tersangka tidak setuju dengan hubungan itu? Salah satunya itu, faktornya itu, tersangka tidak setuju dan mengingatkan korban dengan saksi. Berarti sebelum kejadian itu tersangka dengan korban ini sudah sering bertemu nih? Tersangka dengan korban itu sering bertemu dan berhubungan baik.